dipotong. Bisa dipotong, tapi tidak 8 jam menjadi 2 jam. Nah, Wagner tidak bisa dipotong sama sekali. Puccini nggak bisa dipotong. Bizet nggak bisa dipotong. Verdi nggak bisa dipotong. Hanya dimainkan bagian ini saja. Tadinya nggak bisa. Tapi oleh karena pengaruh waktu itu akhirnya dipotong. Dimainkan aria-aria saja menjadi populer. Tapi buat pecandu opera yang sungguhan itu nggak mungkin. Itu dari suatu literatur atau repertoire yang sudah ada. Tapi sekarang dari order para komponis. Kalau dulu, kalau ada order misalnya kembali ke zaman klasik atau romantik dulu, kalau kaum feodal itu memesan karya dari Beethoven ataupun dari Mozart, tidak dibatasi waktunya. Ringkas saja, tolong saya dibikinkan simfoni untuk merayakan hari ulang tahun saya. Enggak dibatasi waktunya, sudah terserah Beethoven, yang penting itu memuja diri saya, misalnya gitu. Selebihnya terserah. Sekarang enggak. Mulai abad 20 itu. Karena terbatas. Memesan itu makin lama makin pendek pesanan itu pada seorang komponis ya. 30 menit. Menjadi 25 menit, 5 menit. Menjadi 20 menit. Menjadi 15 menit. Menjadi 5 menit. Akan tetapi itu sangat berharga buat komponis. 5 menit bahkan 1 menit itu sangat berharga. Itu menimbulkan hal-hal yang sangat krusial, terutama di lapangan ya, di studio ya. Orang nggak boleh terlambat seperti di sini. Kalau jam 12 teng itu harus dimulai siaran di RRI misalnya, atau di rekaman studio, orang harus siap sebelumnya. Nggak bisa terlambat begitu. Nanti akhirnya menghitungnya bukan pada soal musik, tetapi soal manajemen. Kalau terlambat atau kelebihan, jamnya akan dihitung. Biayanya berapa? Kerugiannya berapa yang harus ditanggung? Jadi bukan mulai abad 20 itu bukan hanya persoalan musik saja, itu persoalan industri. Bagaimana orang mengatasi waktu? Tolong bikinkan musik yang 5 menit saja, nggak bisa lebih dari itu, karena untuk agenda televisi itu hanya 5 menit. Bayangkan kalau membuat 6 menit, 1 menit dipotong. Itu buat sakit buat seorang pencipta, buat para komponis itu. Jadi bagaimana caranya membuat karya misalnya persis dimainkan 5 menit. Nah, Stravinsky lalu membuat antaranya membuat begini. Kalau dulu itu sebuah musik itu dimainkan, Anda yang bermain musik tahu istilah-istilah allegro, moderato, presto, adagio dan sebagainya. Musik itu harus dimainkan sedang, cepat, lambat, sangat lambat atau sangat cepat sekali. Tapi dengan formula seperti itu kan sebetulnya masih relatif ya. Kalau Anda bermain cepat, itu secepat apa? Apakah ini cepat? Memang sudah ada metronom. Kalau cepat itu 120, kira-kira begini. Ya. Tapi itu kan kira-kira. Komponisnya mungkin menginginkan itu terlalu cepat. Kalau terlalu cepat menjadi terlalu horrible, terlalu gaduh. Dia menginginkan begini. Di samping itu pemainnya kalau tercepat begini, kayak main Strauss atau Mendelssohn itu kalau cepatnya begini, bisa kelapaan pemainnya. Masih ada kompromi. Jadi komprominya itu istilah allegro, adagio, moderato, presto dan sebagainya, prestissimo itu masih relatif. Kata cepat, sedang dan sebagainya itu masih bisa maju mundur, relatif. Nah, Stravinsky itu nggak mau seperti itu. Dia membuat harga-harga not, misalnya satu ketukan itu sepersekian detik. Jadi kalau ada
5 ketukan, misalnya begini, tu, ba, ka, pat, ma. Ya. 3 ketukan, 1 detik. 10 ketukan, 1 detik. Jadi makin bilangannya makin cepat, itu makin padat. Ditulis di situ. Di dalam notasinya ditulis. Jadi sebelum memainkan, di pojok sini biasanya ada tulisan dari Stravinsky. Sekian sama dengan 1 detik. Mau nggak mau orang harus main itu. Bisa akurat. Persisinya itu bisa akurat sekali. Karena ya 5 menit. Betul-betul kalau dengan ini kan bisa 5 menit itu. Dengan akurasi perhitungan waktu. Tetapi orang dipojokkan, para komponis dipojokkan sekarang dengan waktu, dengan masalah waktu. Bagaimana membuat sebuah karya 2 menit, 3 menit, 5 menit, dan seterusnya, bisa persis gitu. Itu semuanya bisa dihitung. Itu persoalannya. Lalu Stravinsky juga membuat di dalam diferensi waktu itu begini. Ini terutama buat Anda yang tidak bermain musik. Musik itu dicipta dari 0 sampai selesai. Itu dengan bilangan ketukan yang tetap. Anda tahu ada 2/2 misalnya. 2/4, 3/4, 4/4, dan seterusnya. Itu dari awal sampai akhir tidak berubah. Jadi kalau 2/4 misalnya itu menimbulkan kesan Mars DPR misalnya begitu. Itu 2/4. Kalau 3/4 karena ini rasanya itu danceable gitu, dancerous gitu. Nah, ya itu tarian biasanya, tarian. Jadi kalau 3/4 itu vals Century, Bang Century misalnya. Kayaknya 3/4. Begitu seterusnya sampai 4/4. Dan seterusnya. Itu tidak berubah. Memainkan Stravinsky itu buat pemain pusing sekali. Yang sudah biasa dari awal sampai akhir itu 3/4. Mungkin berubah hanya di tengah. Sekali ada perubahan 2/4 atau apa itu. Terus itu sudah nggak menghitung lagi. Supaya Anda tahu bahwa pada 3/4, 2/4 itu dengan aturan yang sudah diset sejak zaman barok sampai zaman romantik. Ketukan titik beratnya harus pada yang pertama. Atau kemudian pada yang ketiga. Jadi kalau 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau 4/4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Jadi tiganya tidak sekeras yang satu. Ini salah satu dalil-dalil hukum-hukum yang ditentukan sejak zaman barok Menpah selama hampir 400 tahun. Stravinsky mulai menolak itu. Jadi dia setiap birama, ya, itu berubah terus itu hitungannya. Jadi birama pertama misalnya 2/4, birama ketiga 3/4, birama keempat 4/4. Suka-suka dia. Jadi hitungannya jadi complicated. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pusing. Memainkan susah. Susah sekali. Jadi berubah-ubah terus. Orang harus menghitung terus. Untuk memberikan suatu, jadi ritme itu bukan sekedar seperti yang saya contohkan, saya simulasikan. Ritme itu harus berubah setiap saat. Seperti kehidupan biasa. Ngomong ini kan enggak. Ngomong begini tekanannya kan selalu berubah.
Saya ngomong begini tekanannya tidak menurut ketukan. Bayangkan kalau Anda ngomong